Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan konstitusi terkait HAM di Laos. Laos merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan merupakan bagian dari ASEAN. Merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi republik. Namun status republik tersebut baru bermulai sejak 2 Desember 1975. Dari awal kemerdekaan mereka dari Prancis, Laos masih berbentuk kerajaan. Perubahan bentuk pemerintahan Republik Komunisme ini ialah karena adanya revolusi yang didukung oleh Uni Soviet pada 1975, yang hasilnya mengubah bentuk pemerintahan di Laos dari kerajaan menjadi republik dengan ideologi komunis. Negara ini menganut sistem partai tunggal, dan satu-satunya partai legal politik yang diakui di Laos ialah Partai Revolusioner Rakyat Laos atau Lao People's Revolutionary Party, yang merupakan partai utama sebagai pendiri Republik Laos pada tahun 1975 untuk menjatuhkan Royal Lao Government. Dengan ideologi komunisme tersebut, mereka membuat organisasi bantuan guna mengatur berbagai kebijakan dan aspek kehidupan di sana. Sistem pemerintahan di Laos ialah kabinet parlementer, dengan kepala negara berbentuk presiden ditentukan oleh National Assembly, yang merupakan nama parlemen Laos, untuk menjabat selama 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahan ialah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Parlemen sendiri, anggotanya dipilih setiap 5 tahun melalui pemilu, yang nantinya dibagi kepada beberapa komite tertentu. Sistem parlemen ini sudah ada sejak Konstitusi Lao tahun 1961, dengan tujuan agar parlemen dapat lebih merepresentasi dari berbagai bidang pemerintahan. Selanjutnya ialah tentang konstitusi terkait. Sistem politik yang tetap mempertahankan otoriterisme partai tunggal seperti Laos ini menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi semua warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa khawatir berhadapan dengan penguasa sebagai representasi negara otoriter. Akibatnya, persoalan HAM masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Isu mengenai HAM yang terkemuka terutama terkait dengan kebebasan politik serta konsekuensi yang ditimbulkan atas upaya pembangunan ekonomi yang menyebabkan tergusurnya masyarakat oleh kepentingan modal. Selain itu, juga terdapat masalah manajemen etnis di Laos, termasuk di dalamnya persoalan etnik Hmong yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berita mengenai pemecatan terhadap anggota Partai Komunis yang kritis ataupun laporan tentang hilangnya aktivis HAM seperti yang terjadi di penghujung tahun 2012 menunjukkan bahwa praktik-praktik politik anti-demokrasi dan pelanggaran terhadap HAM terus terjadi di Laos. Tidak ada organisasi hak asasi manusia non-pemerintah atau LSM di Laos. Persoalan HAM yang senantiasa muncul selain berkaitan dengan konsekuensi perilaku politik otoriter juga persoalan pengungsi Hmong. Selanjutnya ialah tentang konstitusi terkait HAM. HAM di Laos secara resmi diatur di bawah konstitusi formal yang baru dijalankan pada tahun 1991, disusun menurut komunisme dan pemerintahan partai tunggal. Konstitusi 1991 ini merupakan konstitusi pertama tertulis yang ada di Laos dan dalamnya berisi pasal-pasal yang mengatur tentang otoritas pemerintahan di sana, dan hak asasi merupakan salah satu yang menjadi perhatian dalam konstitusi tersebut. Dalam konstitusi 1991, terdapat pasal-pasal tentang kesetaraan gender, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, berpendapat, berkumpul, serta kesetaraan etnis. Contohnya saja pada pasal 6 bab 1 menjelaskan bahwa negara melindungi kebebasan bersuara dan hak demokrasi warganya yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Pasal 9 berisi ketentuan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan negara terhadap aktivitas agama. Pasal 8 menjelaskan bahwa Laos merupakan negara yang memiliki etnis grup berbeda dan kesetaraan perlakuan terhadap berbagai etnis di Laos harus dijaga. Dan juga ada pasal 22 bab 3 yang berisi pernyataan bahwa rakyat di Laos itu setara di mata hukum walaupun berbeda gender, status sosial, pendidikan, kepercayaan, dan lain-lain. Masih banyak lagi pasal-pasal terkait HAM di konstitusi tertulis tahun 1991 tersebut, seperti pasal nomor 3, 14, 15, 24, 25, dan masih banyak lainnya. Dari contoh-contoh tersebut, dapat terlihat bahwa konstitusi 1991 Laos memiliki banyak klausa yang menyinggung HAM dan penegakannya, dan HAM merupakan salah satu hal yang banyak dibahas dalam konstitusi tersebut. Namun begitu, realitas penegakan HAM di Laos masih patut dipertanyakan.
Sistem politik yang tetap mempertahankan otoriterisme partai tunggal seperti Laos ini menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi semua warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa khawatir berhadapan dengan penguasa sebagai representasi negara otoriter. Akibatnya, persoalan HAM masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Isu mengenai HAM yang terkemuka terutama terkait dengan kebebasan politik serta konsekuensi yang ditimbulkan atas upaya pembangunan ekonomi yang menyebabkan tergusurnya masyarakat oleh kepentingan modal. Selain itu, juga terdapat masalah manajemen etnis di Laos, termasuk di dalamnya persoalan etnik Hmong yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berita mengenai pemecatan terhadap anggota Partai Komunis yang kritis ataupun laporan tentang hilangnya aktivis HAM seperti yang terjadi di penghujung tahun 2012 menunjukkan bahwa praktik-praktik politik anti-demokrasi dan pelanggaran terhadap HAM terus terjadi di Laos. Tidak ada organisasi hak asasi manusia non-pemerintah atau LSM di Laos. Persoalan HAM yang senantiasa muncul selain berkaitan dengan konsekuensi perilaku politik otoriter juga persoalan pengungsi Hmong. Suku Hmong memiliki sejarah politik tersendiri di Laos berkaitan dengan Perang Indochina. Mereka dijadikan sebagai kelompok perlawanan terhadap komunisme dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat sebagai mitra strategis bagi Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Menyusul jatuhnya Laos ke kekuasaan komunis, kira-kira sepertiga dari penduduk minoritas Hmong yang pada tahun 1974 diperkirakan berjumlah 350.000 orang mengungsi ke Thailand dan 130.000 orang bermigrasi ke Amerika Serikat. Persoalan Hmong merupakan salah satu isu HAM yang mengemuka. Pemerintah Laos sampai saat ini tidak mengizinkan suku Hmong untuk membentuk perkumpulan independen atas kegiatan politik, keagamaan, dan perburuan, serta secara tegas membatasi kebebasan berpendapat sebagai warga kelas 2. Masuknya Laos sebagai negara anggota ASEAN bersamaan dengan Vietnam, Kamboja, dan Myanmar telah memberikan makna politik tersendiri bagi negara seribu gajah lansang tersebut. Apalagi, kesempatan Laos sebagai chairmanship ASEAN pada tahun 2010 memberikan catatan sejarah tersendiri bagi kiprah Laos di ASEAN. Namun, keikutsertaan Laos di ASEAN sejak tahun 1997 ternyata tidak cukup berpengaruh terhadap keterbukaan politik dalam negerinya. Sementara itu, jika melihat upaya membangun komunis, politik dan keamanan ASEAN, yang juga menyatakan perlunya penegakan hukum, demokrasi, dan HAM, maka sebenarnya perkembangan keterbukaan politik domestik Laos akan menentukan tingkat kesuksesan ASEAN itu sendiri. Oleh karena itu, Laos tetap mempertegas prinsip non-interference sebagai payung untuk melanjuti sistem politiknya. Dengan dinamika politik dan HAM seperti itu, secara substansial hal ini merupakan tantangan bagi upaya pembentukan komunis di ASEAN. Dalam konteks komunitas politik dan keamanan ASEAN, persoalan demokrasi, HAM, penegakan hukum, serta upaya membangun tatanan sosial yang rule-based sebenarnya telah secara jelas digariskan di dalam Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015. Namun, berlangsungnya prinsip non-interference telah menjadi penghambat bagi implementasi nilai-nilai universal serta ke dalam anggota ASEAN itu sendiri, tak terkecuali Laos. ASEAN yang tidak memiliki mekanisme untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan secara tegas, yaitu karena pelaksanaan atas kesepakatan-kesepakatan ASEAN itu bersifat sukarela. Maka biasanya disimpulkan bahwa prospek perkembangan demokrasi dan HAM yang universal menjadi jauh panggang dari api. Isu hak asasi manusia Sombath Somphone di Laos tahun 2012. Sombath Somphone merupakan lulusan sarjana di Universitas Hawaii, tempat ia menerima gelar BA di bidang pendidikan pada tahun 1974 dan mendapat gelar MA di bidang pertanian pada tahun 1978. Tahun 1980-an ia berjuang keras untuk mendapatkan persetujuan pemerintah Laos atas proyek-proyeknya. Atas kerja kerasnya, tahun 1996 Sombath berhasil mendirikan Pusat Pelatihan Pengembangan Partisipatif atau PADETC untuk mempromosikan pendidikan, keterampilan kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Sombat juga memimpin survei yang dinamakan Happy Laos di seluruh provinsi Laos dengan dukungan dari Program Pembangunan PBB atau UNDP dan kerjasama dari otoritas lokal serta organisasi massa Laos yang hasilnya dimasukkan ke dalam dokumen yang berjudul The Lao People's Vision. The Lao People's Vision dipresentasikan dalam acara Asia Europe People's Forum atau AEPF ke-9 di Vientiane, Laos yang diselenggarakan bersama oleh Komite Internasional AEPF dan Komite Organisasi Nasional Laos yang diketuai oleh Sombath Somphone. Kronologi penghilangan paksa Sombath Somphone. Pada 15 Desember 2012, Sombath meninggalkan kantornya di Vientiane dengan mobilnya. Pada saat itu, polisi lalu lintas menghentikan mobil Sombath di pos polisi di Vientiane. Ketika tidak ada informasi sama sekali mengenai Sombath, istri Sombath, Sui Meng, mencoba mencarinya di sekitar pos polisi, tempat dia terakhir melihatnya dan mencari di rumah sakit Vientiane, namun tidak mendapatkan hasil. Pada 16 Desember 2012, Sui Meng melaporkan kasus hilangnya Sombath ke polisi untuk melihat rekaman CCTV di sekitar kejadian. Pada rekaman CCTV terlihat bahwa Sombath Somphone diculik dan dibawa pergi menggunakan truk pick-up oleh dua orang pria tidak dikenal. Sejak saat itu, Sombath Somphone tidak lagi terlihat. Tanggapan pemerintah Laos terhadap isu Sombath Somphone. Pemerintah dan pihak yang berwajib minim memberikan informasi. Tanggapan pemerintah Laos terhadap isu Sombath Somphone. Pemerintah dan pihak yang berwajib minim memberikan informasi mengenai progres penyelidikan Sombath. Oleh karena itu, istri Sombath, Sui Meng, melakukan aksi kampanye lokal lewat sebuah organisasi HAM lokal tempat ia aktif menjadi anggota pejuang HAM, yaitu Lao Movement for Human Rights atau LMHR. LMHR merupakan gerakan nirlaba yang terdiri dari sukarelawan yang berkampanye untuk menghormati hak asasi manusia di Laos dan dunia dengan bekerja mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Laos kepada media internasional, organisasi HAM internasional, lembaga internasional, dan negara donor. LMHR merupakan anggota dari FIDH atau International Federation for Human Rights, di mana mereka menangani masalah tawanan politik, diskriminasi etnik dan kepercayaan minoritas, serta kebebasan berekspresi dalam negara. Dalam pergerakannya, LMHR tidak dapat bergerak secara leluasa dikarenakan sistem pemerintahan Laos yang kurang terbuka, sehingga membutuhkan jaringan transnasional seperti FIDH untuk memperjuangkan kasus HAM secara global. Namun terbatasnya akses terhadap NGO di Laos membuat FIDH juga tidak bisa bertindak secara langsung ke lapangan. Advokasi yang dilakukan oleh FIDH adalah menginformasikan kasus tersebut ke organisasi regional ASEAN karena Laos anggota dari ASEAN sehingga diharapkan ASEAN dapat memberikan solusi bagi masalah penghilangan paksa Sombath. ASEAN telah bertemu langsung dengan pemerintah Laos untuk membahas penghilangan paksa Sombath Somphone dengan meminta pemerintah Laos segera melakukan investigasi terbuka dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada keluarga korban, namun tindakan dan tekanan dari ASEAN tidak cukup. FIDH aktif melakukan kampanye global dengan mendesak individu dan pemerintah seluruh dunia untuk bergabung dalam menuntut pemerintah Laos yang berjudul Where is Sombath Somphone yang berhasil mendapatkan respon dari organisasi internasional dan komunitas di dunia seperti Action Aid International, ASEAN Youth Forum, dan lain-lain. FIDH berusaha mempengaruhi pihak lain yang nyatanya membawa titik terang. Hal itu terlihat dari rekomendasi universal atau UPR sebagai hasil diskusi dengan beberapa negara dan lembaga HAM internasional. UPR tersebut dikeluarkan oleh Uni Eropa kepada pemerintah Laos sebagai bentuk dukungan institusi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Laos. Dengan adanya sistem pemerintahan yang bersifat tertutup dan azas non-interference yang dimiliki oleh ASEAN, menjadikan Laos sebagai negara yang dapat dikatakan memiliki problem terkait dengan hak asasi manusia yang sulit untuk diungkap. Hal ini berkaitan dengan adanya kasus penghilangan paksa aktivis HAM di Laos, yaitu Sombath Somphone, dan adanya tindakan diskriminatif terhadap suku Hmong yang dilakukan oleh pemerintah Laos karena suku Hmong yang jika dilihat secara historis memiliki andil dalam tindakan perlawanan terhadap pemerintah Laos. Adanya kasus penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone menarik perhatian dunia, sehingga menyebabkan Laos harus meratifikasi sebuah perjanjian terkait konvensi yang mana perjanjian tersebut mengatur tentang perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa. Sehingga hal ini dapat menjadi langkah yang bagus untuk perkembangan HAM di Laos walaupun masih mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi.